Oke, balik lagi sama gue Ajay and welcome back to the web. Ajay. Gue awalnya udah langsung pengen ngakak Ajay anjir. Ulang. Oke, biarin deh. Oke. Balik lagi sama gue Alex di Web3 Podcast Series kita. Kali ini gue ditemenin sama temen gue nih, Andreas Tobing. Boleh gak kenalan sedikit bro? Waduh, ya salam kenal. Kenalan apa nih? Nama gue Andre, seperti biasa. Ya gue bikin konten lah sehari-hari, sama gue juga ngedijen. Nah ini dia nih. Aduh, topik hari ini nih gue mau bahas. Cuman sebelumnya gue pengen ini dulu bro. Karena gue tahu lu tuh sebenarnya saham bros. Dulu. Sekarang udah enggak sih. Coba diceritain dulu bro. Lu kenapa bisa pindah kapal atau mulainya kayak gimana nih men? Aduh, gimana ya? Sebenarnya perjalananku tuh panjang banget dari 2016. Gue belajar saham dari 2014-15, terus 16 gue benar-benar akhirnya punya modal untuk terjun. Karena kan dulu itu lu open account itu kan gak kayak sekarang. Lu cuman kayak setahu gue 100 ribu, 500 ribu bisa. Iya dulu agak susah. Dulu gue, ini kok hilang monitor gue. Dulu tuh gue pertama kali di pakai Mandiri Sekuritas tuh minimal kayak 10 juta gitu. Jadi gue bukan yang berasal dari keluarga sangat-sangat kaya gitu, nggak sama sekali. Gue dulu mau open account saham aja tuh nabung dulu gaji gue beberapa waktu sampai akhirnya buka account, akhirnya gue juga trade. Dan waktu itu gue fundamentalis banget. Bener. Yang gue baca laporan keuangan, analisa laporan keuangan nih perusahaan, laba ruginya gimana, terus arus kasnya, terus kita create valuation model lah. Kita menghitung kayak kira-kira harga wajarnya berapa. Itu bahasa gue. Dan gue dulu jackpot luar biasa lah. 2016 perjalanan gue cuman 2016-18 gitu ya. Gue merit. Gue honeymoon ke Japan, gue honeymoon ke Israel, gue set up live gue di awal gitu ya. Itu semua profit dari saham. Dan lu harus tahu, iya lu harus tahu itu semua. Gue waktu itu kerja gaji gue tuh cuma 5,5 juta. Dan lu bayangin gue bisa merit, honeymoon semua itu semua pakai profit dari saham. Gitu. Karena waktu itu gue sebagger itu. Dan gue waktu itu, maksudnya gue masih kerja corporate ya. Dan ini real story, gue bisa, gue bisa call HR gue dulu lah. Emang gaji gue tuh segitu dulu gitu. In a sense maksudnya lu dengan 5,5 juta kan lu harus tetap kayak biayain kehidupan rumah tangga lu. And then yang lu left over buat saham sebenarnya not many. Gak banyak. Enggak, dulu kan belum merit kan. Gue merit 2018. Dan waktu itu gue inget banget, gue tuh setiap bulan tuh cuma nabung 1-2 juta di saham. Sisanya tuh ya buat hidup lah. Gila, jadi memang gue tuh compoundingnya tuh sekecil itu. Terus kalau misalnya gue lagi ada bonus tertentu, gue lagi ada income tambahan. Jadi prinsipnya gue waktu itu adalah income gue bertambah, yang bertambah itu tabungan gue bukan expense gue. Normal people kan, lu ngasih gini gaji 10 juta, lu bisa nabung 2 juta. Nanti gaji lu itu kan 20%. Terus gaji lu 30 juta, yang lu tabung 6 juta gitu. Gimana ya? Kok gue jadi 5 juta. Jadi maksudnya tabungan lu naik tapi tidak directly proporsional. Benar. Jadi gini misalnya lu lu gaji 10 juta, expense lu 8 juta, lu bisa nabung 2 juta. Tapi ketika gaji lu 30 juta, mesti yang lu bisa tabung berapa? 6. No, 22 juta mestinya. Karena expense lu sama, tetap 8 juta gitu. Nah, gue dulu pakai prinsip itu. Jadi kayak expense gue nggak boleh naik, gue stay di situ ya. Expense gue hitung banget. Jadi setiap kali gue ada uang tambahan gitu ya, gue ada bonus dari pekerjaan gitu ya, terus atau gue ada misalnya, kan gue dulu masih main musik kan, weekend gitu, kadang main wedding, main pelayanan, itu semua directly langsung gue cemplungin di saham. Jadi expense gue itu nggak pernah naik gitu. Ini gue pernah baca bukunya juga men. Ini apa ya namanya? Maksudnya kalau quote spesial tuh kalau lu bisa hidup dengan 1 juta rupiah. Kalau begitu income lu naik, kenapa membuat lu jadi gak bisa hidup lagi dengan 1 juta rupiah? Betul. Soalnya kita kan berangkat dari bawah. Kebalikannya tapi gak berlaku ya menurut gua. Bisa lu biasa hidup dengan 10 juta expense-nya. Lalu tiba-tiba lu disuruh jadi 1 juta. Wah, keringat berdarah-darah men. Benar. Nah, makanya lebih gampang sebenarnya buat orang-orang ya menurut gue yang awalnya mungkin income-nya kita startingnya normal. Begitu get more capital,
Ya ibaratnya kita bukan nabung lebih banyak. Maksudnya ibaratnya kita bukan expense lebih banyak tapi nabungnya lebih banyak. Benar. Dan ini ya tadi gue salah ya, bukan directly profesional sebenarnya, sama bahkan expense-nya. Benar. Nah itu yang gue lakuin dulu gitu. Sampai akhirnya gue bisa merit. Semua itu dari situ lah gue ngerasain. Gue udah ngerasain yang namanya keajaiban dunia ke-8. Yaitu compound interest. Ya. Iya, itu real. Itu keajaiban dunia menurut gue gitu. Maybe kalau lu gak cukup sabar, lu nggak cukup konsisten, lu nggak akan bisa nikmatin yang kayak gitu. Nah tapi ya journey-nya ya dulu gitulah. Habis gua habis gua yang namanya bener-bener ngerasain keuntungan luar biasa dari saham, gue being so cocky lah gitu. Gue kayak sombong, gue kayak ngerasa gue jago gitu loh, ngerti kan? Lu bayangin gue lagi di Jepang atau gue lagi waktu itu lagi di Israel gitu, lagi honeymoon. Gue ingat gue lagi buka sekuritas, gue trade, gue bisa untung jutaan gitu loh. Gue naif itu waktu itu sampai 2020 lah gue dihancurin lah pas COVID crash itu. Wah gue dihancurin gila-gilaan lah, bener-bener like 80-90% net worth gue tuh hilang at that moment, cuman dalam waktu hitungan 3 bulan nggak nyampe. Karena waktu itu gue rugi semua di saham karena gue tipikal all in ya. Gue tuh uang di rekening gue itu cuman kayak buat biaya hidup 3 bulan paling gitu. Sisanya tuh gue nggak punya diversify, gue full saham, gue all in literally. Sisanya cuman kayak ya cash aja gitu, cash buat hidup gitu. Habis itu ya udah semua gue kena wreck gila-gila di saham. Terus lagi itu kan gue cut loss gara-gara waktu itu April tuh COVID crash. Due date lahiran anak pertama gue tuh akhir Mei atau awal Juni atau awal Juni di antara itu. Jadi kayak gue tuh panic selling, gue bener-bener panic selling karena lu bayangin. Gue nggak tahu ya teman-teman, mungkin kalau ada yang nonton ada di situasi itu waktu itu, gue ngelihat yang namanya saham tuh ARB berhari-hari dan lu nggak bisa jual. Iya, karena nggak ada orang beli sih. Nggak ada yang mau beli. Itu gitu. gue juga inget bro. Gue pun ingat kan. Wah, ARB minus 33, minus 33, minus 33. Bahkan di saham-saham gue orangnya benar-benar sama. Gue orangnya saham fundamentalis banget. Gue literally dari finance, gue selalu ngeliat PBV-nya gimana, harga aslinya berapa. Menurut gue pakai rumus dan cincong fangnya lah, sok ngerti lah ibaratnya ya. Gue waktu kayak gitu, gue langsung cepet-cepet jual BCA gue supaya bisa nyerok di bawah. Nggak keluar men BCA gue. Nggak bisa BCA lo sekelas BBCA nggak bisa nggak ada yang beli. Apalagi lu masuk saham micinan men. Iya itu 4 hari men ARB, lu bayangin. Jadi begitu hari kelima, gue 3 atau 4 hari gitu. Pokoknya di hari itu bisa dijual, gue langsung jual karena gue panik. Gue paniknya gara-gara mikir, maksudnya kan habis itu kan V-shape bayangin ya. Gue waktu itu udah sebulan lagi anak gue mau lahiran dan gue gak ada pegang cash. Lu bayangin semua uang gue tuh di saham. Literally semua uang gue, uang lahiran, uang biaya bersalin semua tuh di saham. Gue tuh bahkan di tabungan gue tuh gak ada uang buat biaya bersalin. Karena kan biaya bersalin kan gak murah gitu. Belum lagi setup life habis itu lu mesti beli susu, popok semuanya. Dan waktu itu gue kondisinya lagi ancur-ancuran lah. Gue habis resign kan. Terus gue bikin usaha makanan. Jadi kalau lu ngobrol F&B sama gue ngerti. Karena gue pernah bikin usaha F&B. Dan itu hancur juga. Susah bro. Itu orang gue sebagai F&B player juga gue tahu bro. Susah. Orang lihat di depan gampang ya lu tinggal punya bakso jualan aja. Men, masuknya gampang. Pertahaninnya gimana? Dulu gue mikir gitu tuh. Gue berpikir usaha F&B tuh gampang, cuman hitung atas kertas. Lu coba jalan operasionalnya sehari-hari, nggak segampang itu bro. Gue waktu itu, intinya gue lagi parah banget, ancur-ancur. Gue gak punya fixed income, F&B gue hancur, saham gue hancur. Gue bener-bener di bawah lah tuh. Gue bener-bener tiarapnya. Namanya gitu kan ya, namanya lu udah dihancurin ya. Semua yang lu tahu, semua yang lu pikir bener, semua foundation cara berpikir lu tuh di reset juga. Dan disinilah lu dapet, maksudnya lu harus, maksud gue kalau gue di posisi itu, ya gue mungkin ya kalau gue ya normally as a guy, gue pasti akan cari cara. Bener. Alternative solution. Nah di saat itu alternative solution lu tuh apa bro? Gue dulu tuh minta kerjaan lah dari teman-teman gue. Itu paling basic dan menurut gue masuk akal. Jadi waktu itu yang gue lakukan adalah gue udah close usaha gue. Gue bener-bener reach out ke teman-teman gue yang gue cukup akrab. Gue minta kerjaan gitu. Dan gue waktu itu interview ke beberapa kantor. Gak ada yang dapat. Covid man. Iya, gak ada yang dapat. Covid man. Orang di lay off lu berharap dapat kerjaan itu susah banget. Bener. Gue aja masih datang, gue thank God gue masih punya kerjaan gue karena gue tahu tim gue udah kena cut dan habis-habisan juga. Terus, nah kalau dari situlah lu baru tahu gitu ya masuk kriptonya dari situ.
Nah, long story short, intinya kan gue dapat kerjaan 2020 pertengahan lah, gue akhirnya dapat kerja. Itu pun bukan kerja yang gajinya gede juga, itu gue accept gitu. Maksudnya gue keterima kerjaan dengan gaji yang kayak under 10 juta gitu. Kayak saking gue nggak ada opsinya gitu, ngerti kan? Ya udah, gue kerja. Itu kan juga expense semua mepet lah, semepet-mepetnya. Belum lagi waktu itu gue juga masih ngontrak rumahnya. Maksudnya gue move karena kerjaan gue kan di daerah Alam Sutra, jadi rumah gue di Jakarta Barat. Udah better gue move ke Serpong lah. Nah intinya long story short, sampai akhirnya teman dekat gue tuh, satu teman dekat gue, sahabat baik gue yang kayak, lu kenapa nggak kripto? Karena waktu itu gue bilang gue lagi mulai nabung lagi nih gitu. Gue kan udah kebiasa dengan gaya hidup hemat kan. Dan waktu itu gue udah mulai nabung lagi. Gue ada spare tabungan lagi nih. Kayaknya gue nanya saham apa yang bagus gitu. Nah disitulah teman gue bilang kayak, bro lu kenapa nggak kripto? Hah, kripto, Bitcoin? Apalagi gue tahu tapi gue dulu anti banget. Stay away lah ya. Stay away karena ya saham bros kan sampai sekarang sama crypto bros banyak yang cekcok kan, clash gitu. Apalagi lu aliran fundamentalis sejati gitu, nggak ada underlying lah, nggak ada ini itulah. Ya gue tapi gitu karena gue waktu itu udah keriset, gue udah hancur. Baru gue nggak mikir itu lagi. Gue gue coba pelajarin deh gitu. I see. Ngerti kan? Jadi kayak first gue mempelajari mengenai kripto itu di Januari 2021. Gue nggak bisa lupa, gue baca white paper Bitcoin. White paper. Dan lu dapet dari sana apa? Gue jujur sampai sekarang gue belum pernah baca white paper. Belum pernah ya? Gue belum pernah. Intinya lu benar-benar mempelajari bahwa bagaimana cara aset ini di-create gitu. Value itu kan di-earn dari dari kasarnya gini, seberapa sulit itu di-create gitu. Makanya kenapa emas mahal, berlian gitu. Ya gue mempelajari, ternyata untuk create ini lu butuh satu mining proses, ada konsensus yang namanya proof of work untuk bagaimana lu memecahkan kayak quiz matematika untuk lu bisa earn block reward Bitcoin itu. Yes. Jadi itu yang pertama gue pelajari. Ternyata ini tuh bukan kayak di print out of thin air. Ini tuh benar-benar ada satu mathematical solution yang harus dikerjain ya melalui proses mining itu untuk lu bisa dapat itu. Dan sekarang begitu gue pelajarin, ya dulu gue nggak sedetail itu sih. Maksudnya ternyata tuh listrik power yang harus Itu dikonsum. yang susah. Dan juga maksud gue kalau computational powernya itu kan, maksudnya nggak hanya listrik, ya algoritma yang harus diproses supaya menciptakan satu aja gitu ya. Block reward. Lu di reward dengan itu tuh nggak gampang gitu. Jadi kayak lu butuh power segitu gede. Dan waktu itu gue pelajarin at that moment untuk nambah main satu Bitcoin aja tuh dibutuhkan berapa belas ribu US dollar gitu waktu itu gitu. Jadi kayak wow, ternyata bukan kayak ini barang murahan yang kayak bikin aja tek selesai seperti perspektif kebanyakan orang dan khususnya saham bros yang bilang itu nggak ada underlying. Jadi kayak waktu itu langsung ke breakout di situ kayak ternyata nggak semudah itu gitu. Ini bukan cuman orang-orang bilang ketik, tapi memang gue bisa bilang 99% kripto seperti itu. Not Bitcoin, not with Bitcoin gitu. Jadi kayak waktu itu conviction gue masuk, gue ngerti ternyata seperti ini. Ya itu salah satunya. Terus bagaimana itu distributed, bagaimana lo cara keepingnya gitu-gitulah. Tapi waktu itu ya udah, yang gue lakuin ya seperti kebanyakan orang buka akun exchange, beli. Udah. Gitu. Gue nanya nih, soalnya lu perjalanan kita tadi dari saham bros ke Bitcoin. Tapi sebenarnya lu tuh di Indonesia bukan dikenal sebagai Bitcoin maksimalis, bro. Kalau itu udah ada, gue undangnya nanti orang yang berbeda mungkin ya. Lu tuh dikenalnya sebagai satu orang meme lord ya. karena gini men, gue tuh tipe orang mirip sama lu. Maksudnya gue dari saham, kalau gue mungkin dulu karena gue masih lebih muda ya, jadi gue lebih gambling dulu, gamble. Ya, sama. Gue gamble ke Bitcoin sama Ethereum. Ini ada ininya gambarnya. Anjay, mantap ya. Soalnya dulu karena gue mikir gini, gue nggak baca nih white papernya Bitcoin. Dulu tuh zaman gue tuh Reddit, bro. Reddit itu mendistribute semua white paper Bitcoin dalam cek gitu, pecahan-pecahan. Gue ngelihat. Kalau di kepala gue dulu gue mikirnya gini, sesimpel ini pikiran anak umur 16 tahun. Gue suka main game, ternyata dengan gue main game, gue bisa mempekerjakan kerja Rodi nih, GPU gue. Jadi gue masuk ke sini bisa dapat duit. Dan makanya di situ kesalahan gue yang I wish waktu gue tuh baca white papernya, I wish gue bacanya dulu gitu. Nggak tahun 2020 gue baru ngeliat gitu. Kayak Ethereum tuh kan dulu Ethereum ada POW ke POS berubah. I wish gue udah baca dari dulu. Kalau gue baca dulu gue keep semua tuh Ethereum gue. Karena dulu Ethereum gue abis gue mainin gue jual langsung. Itu gue kayak aduh
Sedih sih. Lu sempet ya mining itu ya? Wah, gue berangkat dari situ, mining. dari mining. Tapi maksud gue tuh meme lord lu itu satu gue respect lu banget di sini ya, satu hal. Karena gini men, gue itu orangnya punya conviction cukup keras dan nggak gampang di convey. Maksudnya nggak bisa berubah-berubah. Dan ini cycle ketiga gue. Oke. Gue nggak pernah masuk meme coin. 2 cycle sebelumnya nggak pernah. Nggak pernah karena dan cycle ini lu meme banyak. Gue tahu bro. Sekarang gue jadi pagi-pagi GM fams, what memes coins are we buying today? GM fams udahlah. Ini maksud gue yang gue tuh pengen, maksud gue kayak harapannya ya, maksudnya ada orang-orang lain yang kayak gue nih dulunya konvensional yang dikit-dikit, ini nggak ada fundamental, ini kagak berguna men, nggak gini-gini, nggak ada token anak bla bla bla, nggak di burn. Dari situ berangkat ke atensi ini bagus nih, ini narasi apa yang kita mainin hari ini. Benar. Dari sana bro. Nah, maksud gue kenapa lu bisa dari Bitcoin orang yang benar-benar, tapi disclaimer dulu, lu mungkin jelasin dulu lah ke teman-teman biar teman-teman juga nggak pusing kayak misalnya portfolio lu tuh bentuknya berapa persen. Karena kan kalau mungkin orang-orang yang udah pernah nonton channel gue udah tahu kalau gue tuh 60% gue Bitcoin, 20% gue Ethereum lah, sekitar segitu. Pokoknya 80% gue di dua itu, lalu 10% altcoin yang gue memang conversionnya cukup tinggi. Kalau gue pribadi ada di Solana, Ton. Satu lagi barang merek seberang. BNB. Tapi conviction gue tinggi banget di sana. Nah, kalau lu portfolio lu bentuknya gimana? 10%-nya baru GM Fam. Kalau lu gimana men? Gue 100% meme coin. Gak lah, bercanda. Ini harus jadi highlight, 100% meme coin. Gak, bercanda. Gue tuh berkali-kali gue selalu share gue itu 80%. Ini. Jadi gini, bedain dulu portfolio yang memang gue beli dengan uang gue sendiri. Karena ada yang sifatnya airdrop. Gue dapat airdrop juga dalam jumlah yang lumayan gitu. Ngerti kan? Kalau airdrop gue nggak consider itu my own capital. Gue nggak deploy capital gue di situ. Nah, jadi yang gue beli with my own money ya, itu 80% tuh Bitcoin, Ethereum sama ICP, itu di situ tuh 80%. ICP. Gue juga cukup heavy lah. Itu conviction dari sejak 2022, tapi belum se-play out itulah gitu. Belum se-play out itu. Hopefully ya. Gue cukup big bags di sana. Gue 80% di situ, gue 10% altcoin dan tadinya rasionya tuh sekitar 15% altcoin, 5% ya udahlah memes gitu. Tadinya gitu. Gue juga sampai tahun lalu tuh belum into memes banget gitu. Pertama kali otak gue kebuka tuh gara-gara PP di tahun lalu. Tapi memang gak salah men, karena gue juga mulai sadari meme coins yang maksudnya gue mulai pindah ya. Karena tahun lalu gue ke Coinvest kan. Kita kan ketemunya di Coinvest juga. Makanya penting banget ya guys, datang ke networking event. Beneran loh ini. Bener. Orang suka nanya, bang kalau mau kerja di Web3 gimana? Ya berkali-kali gue bilang, datang ke networking. Ya gue aja kenalan sama lu di Coinvest. Semua kayaknya teman-teman podcast yang udah pernah di sini bareng, gue kenalannya dari Coinvest dan memang dari networking gitu ya. Basically gue suka dengar cerita orang, ini gue masuk di Doge, gue masuk di Sats kayak 10 juta keluar 550 juta. Gue kayak mikir, damn it, gue TP 30% aja udah happy banget. Gue ngomong ke orang tua gue, ma aku bisa dapat nih 30 juta dari sini. 30%. Gue tuh gara-gara PP, terus habis itu Wave, dua meme coin itu yang kayak akhirnya ngerubah cara berpikir gue tentang meme coin. Jadi gini, dulu gue bener-bener berpikir kayak apa sih meme coin gitu loh, ngerti kan? Sampai akhirnya gara-gara dua itu ya cara berpikir gue tuh benar-benar berubah tentang what is meme coin, what is valuable, what isn't valuable gitu. Kayak cara perspektif gue ngelihat value dari satu kripto tuh berubah gitu loh. Bukan lagi berdasarkan, maksudnya gini, tadinya kan gue berpikir kalau segala sesuatu harus ada fundamentalnya. Wah, dia harus ada utility-nya, ada functionnya buat ABCD buat gini-gini. Barulah itu punya value, barulah itu punya nilai gitu. Sampai akhirnya gue realize gitu, anjir. Mostly altcoins kan tidak seperti Bitcoin yang harus di mining gitu. Itu like literally created out of thin air gitu. Enggak, maksudnya gimana ya? Tadi kan kalau lu bilang harus susah dulu buat dapet satu value-nya. Benar. Most of altcoins enggak gitu. Kesusahan mereka adalah pitching ke VC supaya kasih mereka duit. Exactly. Karena benar-benar semua bisa dikatakan semuanya other than Bitcoin itu created out of thin air gitu loh, ngerti kan? Cuman di-create, habis itu kayak banyak orang yang berusaha create business model, create utility, create narrative untuk
orang bisa perceive itu valuable gitu loh. Padahal sebenarnya value-nya zero gitu loh. Makanya gue bilang, gue realize bahwa 99% of cryptocurrency it's ya zero sum game gitu. It's a monkey business gitu. Gue mau belain satu altcoin gue dulu dong. Apa nih? Nih yang ini. Oh ini iya. Awal-awal nggak kayak gitu, karena awal-awal dia juga di mining kan. Benar. Makanya dia tuh awal-awal juga susah dapetinnya. Benar. Ini kalau ini gue baca bro white paper ya. Gue bukan awalnya tuh gue berangkat bukan Bitcoin maksimalis, gue Ethereum. Gokil parah, gue support abis-abisan lah. Benar. Sampai sekarang profile picture gue Ethereum di rumah. That's why kan gue bilang itu cuma 1% dari all of cryptocurrencies, bahkan kurang. Nggak nyampe bro. Iya kan. Nggak mungkin sekarang nyampe. kripto itu aja ada jutaan, ratusan, mungkin udah puluhan juta coins ya. Like mungkin sekarang kegerus lagi cuma 0,00 sekian. Gue tentu consider Ethereum very valuable. Gue juga. Sangat gitu. Tapi ya gue bilang itu still less than 1%. Betul. Like 99 point sekian persen itu kayak ya out of thin air gitu loh. Dan kayak ya itu maksudnya the creator, the company itu berusaha untuk create value gitu dengan suntik naratif ini. Oh dia punya function ini di papernya, jualan ke VC, dan ketika VC beli ya mereka juga mau resell it again to another VC or retail untuk ya mereka mau make money gitu. Karena banyak orang yang nggak tahu ya menurut gua, kayak maksudnya the game of capital markets ya, nggak peduli lu di saham, nggak peduli di kripto, ya ini PVP, people versus people. Memang. Tinggal lu gimana, maksudnya kenapa gue tuh percaya banget retail tuh kalau di conventional investment instruments itu tuh very very hard ya to win. Oh, susah banget karena di sini ada institution. Oke, crypto begitu masuk institutions kita happy karena at least from the legality perspective banyak dapat dukungan baru. Tapi kalau gue lihat crypto juga masuk institusi dia tuh nggak bisa gede. Kayak lu lihat kan American masuknya gede, Jerman segala macam. Tapi kalau kita lihat dari percentage ownership of Bitcoin, mereka tuh nggak nyampe 5% man. Gak nyampe 5% karena 50% memang actually retail yang pegang. Makanya menurut gue the true only decentralized currency di dunia ini sekarang cuman ada Bitcoin. Memang. Tapi kita kalau ngomongin Bitcoin mungkin gak ada yang nonton. Kita ngomongin meme coin. Nah, tadi lu sempat mention naratif. Kan tadi orang tuh VC create narratives. Nanti dari situ lo biar orang beli naratifnya. Kayak contoh naratif AI, naratif RWA. Tapi ini kalau gue lihat lebih ke cycle lalu. Jadi cycle lalu tuh naratifnya fungsi keren apa yang bisa gue attach ke koin ini supaya koin ini ngepump gitu kan. Kalau meme coins nggak gitu naratifnya tuh nggak gitu. Mungkin lo bisa kayak pertanyaan gue nih, narasi meme coins tuh kayak gimana? Ini nomor 1, narasi coins tuh kayak gimana? Kenapa dia beda? Nomor 2, kenapa narasi itu lebih penting dan bisa benar-benar ngepump dibanding actual fundamental coin yang ada gunanya? Kan banyak kan orang suka, wah ini ada bener-bener gunanya. Misalnya gue kayak ngomong ini itu. L1 ya, L1 biasanya anak-anak L1 bro yang suka marah. Gue punya L1 guna banget nih, let's say something lah. Gue gak nyebut yang dua ini, misalnya yang lain lah ya. L1 kan banyak di top 20 kan. Oh ini guna banget nih, bisa gini, tapi kalah sama PP dalam market cap. Nah kenapa menurut lo narasi itu penting banget dan apa yang menyebabkan itu tuh lebih di atasnya fundamental? Oke, simpelnya gini. Kita ngomong ini gue akan mungkin share sesuatu yang kayak apa ya, banyak orang tuh nggak realize sebetulnya the basic principles of how apa ya, gimana caranya harga itu terbentuk. Yes. Gitu. Itu basic principles. Jadi kan sebenarnya gini, gue breakdown sedikit-sedikit ya. Jadi gini, kenapa harga bisa naik? Karena more buyers dibanding sellers. Simpelnya. Ya, kenapa harga turun? Ya, kenapa harga turun? More sellers dibanding buyers gitu. Pertanyaannya, kenapa orang beli? Nah, itu yang sebenarnya perlu lu kayak gali lebih dalam gitu. Yeah. The reason, kenapa lu beli ini, kenapa lu beli itu, kenapa lu beli ini. Nah, kalau kita ngomong di dunia real gitu ya, orang bisa beli barang, misalnya gue punya iPhone ya karena functions gitu, karena gue butuh, karena keren or anything. Tapi in terms of crypto ya, pertanyaan gue kenapa lu beli, kenapa? Ya, gue yakin dari semua teman-teman yang nonton, dari 100, gue yakin 90 sampai 99 orang akan menjawab karena lu meyakini itu harganya akan naik. Naik, bisa jadi kaya. Ya, yeah, that's the whole point. Banyak yang gak mau ngaku. Karena kalau lu bilang kayak gitu, lu kayak di mata orang rendah banget. Kayak lu pasti bilang, kenapa lu beli koin ini? Ya karena koin ini teknologi, man. Blockchain is everything, man. Iya.
maksudnya gue nggak mau being naif lah. Gue lebih suka, gue suka tuh ngomong sesuatu yang sangat mendarat aja gitu. Gue nggak suka kayak ngomongnya ngawang ngalor ngidul tapi ngerti gak sih at the end of the day apa? Nggak ada gitu. Tapi ini membuat gue pindah bro. Ini membuat gue pindah dari Bitcoin jadi langsung gue what Bitcoin we're buying today. Iya. Gue gara-gara itu gue realize gitu. Maksudnya sebenarnya the true value is in the narrative gitu. Bagaimana orang berpikir ketika gue ngelihat this particular image gitu ya. And then gue berpikir, hey, mungkin ini bisa memberikan gue keuntungan 500%, 1000%, 20 kali lipat, 100 kali lipat. Itu yang bernilai di mata orang gitu. Bukan wah ini gue bisa pakai buat alat pembayaran bullshit gitu. Tapi kayak gue yakin gue bilang kan 90-99 orang akan berkata ketika lu beli satu kripto, lu berpikir bahwa tahun depan gue bisa untung 100 kali lipat. That's I think itu the most hal paling logical dan manusiawi gitu. Nah, that's why ketika lu bisa berpikir the main reason why 99 people buy this crypto, lu akan realize pertama fundamental is nothing. Terus utility semua itu nothing karena nggak ada yang pakai juga anyway gitu loh, ngerti kan? So what's the most important thing adalah gue ngelihat apakah kripto ini membawa satu narasi tertentu yang memungkinkan lebih banyak orang punya exposure terhadap narasi itu. Nah itu yang gue lihat. Contoh simple salah satu conviction yang gue meyakini udah dari sejak berbulan-bulan lalu kan gue share yaitu mengenai meme coinnya Trump gitu ya. Itu simple tesisnya menurut gue karena pertama gue yakin dia akan re-elected, sangat yakin, gue punya high conviction mengenai hal itu dari berbulan-bulan lalu gue udah share di Twitter gitu ya. Sehingga gue berpikir any memes yang attach dengan image ini akan dapat atensi orang dan akhirnya orang akan ngebet gitu loh. Ngerti kan? So I think it's a very good move untuk lu bisa early gitu loh, ngerti kan? Karena jujur aja kenapa gue beli itu, gue berspekulasi nanti ketika dia roadshow dan nanti mendekati election akan semakin banyak atensi ke dia. Dan atensi dari dia itu global, bukan cuma US. Betul, karena memang US one of the most powerful country, salah satu negara terkuat di dunia. Dan itu akan bring global attention sehingga akan gue consider banyak orang yang ngebet gitu loh ke sana. Lebih karena itu. Kalau gue mungkin summarin ya. Kalau gue ngeliatnya berarti kalau kita mau masuk ke meme coins, berarti kita ngebet semua orang berpikiran sama seperti kita. Yes. Which is kalau sama-sama kita beli ini, sama-sama kita hold ini, kita bisa jadi kaya bareng-bareng. Dan orang yang ini makanya gue refresh sedikit. Ini the early the better. Maksudnya lu masuk duluan lebih penting. Karena orang yang dapat atensinya paling belakang. Ini kan player versus player. Yang atensinya paling belakang, ya lu akan jadi exit liquidity-nya. You lose, benar. See you again next cycle. Benar. That's memang the whole game seperti itu gitu. Maksud gue mau teman-teman tuh benar-benar paham ini tuh PVP gitu. Meme coin, most altcoin lu semua tuh PVP. Juga PVP man. Semua itu tuh PVP pasti. Gitu. Sorry to say even saham tuh PVP. Kalau saham menurut gue lebih parah lagi man. Wah gila. Gue jujur dulu gue naif lah. Gue jujur berpikir fundamental until gue bergaul lah. Gue expand network gue dan gue kenal sama satu teman gue yang ternyata dia tuh gitu. Gue bener-bener ngeliat dengan mata kepala gue sendiri gimana cara dia ngelukis chart. Itu another level lah. Kalau menurut gue saham ya bro ya, kalau di Indo ya specifically itu bukan lagi PVP. Ya maksudnya playernya lu tuh cuman 10% paling main kekuatan lu kalau ibaratnya gue wibu men. Kalau ibaratnya Dragon Ball ya, lu tuh belum jadi Super Saiyan, lu udah ketemu Super Saiyannya gitu. Wah, nggak mungkin menang menurut gue. Sedangkan kalau kripto, kenapa PVP-nya masih bisa gue terima? Karena lu bener-bener ada skill di sini. Which is kalau lu masuk ke early, lu tahu narasinya early, itu salah satu skill. Kalau saham it doesn't matter man, lu mau tahu early, lu dikocok sama Super Saiyan yang meninggal man. Benar. Meninggal man itu. Karena gamenya udah established udah lebih lama sebelum kita even born. Ya maksudnya ini saham Indo kan udah ada dari lama banget kan. Sedangkan kripto ini bukan narasi, maksudnya the whole ecosystem itu baru. Kita sebagai salah satu early adopters, ya banyak orang
sengah gitu. Oh gue udah masuk Bitcoin dari 2013, 2010, who cares? Lu masih baru masuk sekarang, gak masalah. Ini karena masih early banget. baru 10 tahun gamenya, Sangat, baru 14-15 tahun gamenya. Masih usia remaja ini. Belum pubertas man, 15 tahun. Lagi puber sekarang. Lagi, KTP belum punya men. ETF itu lagi masa puberti menurut Makanya ini baru di approve nih. BTW kita di rekaman nih Ethereum baru di approve. Baru semalam. Baru semalam di approve. Baru semalam. Dan ya kabar-kabar intelijen astaga. Anjay, apa tuh? Katanya Solana kan Soon. Makanya gue taruh nih langsung Solana Ethereum karena salah satu kalau Ethereum udah jelas itu beggar gede gue. Kalau Solana salah satu altcoin yang gue conviction juga tinggi. Karena kenapa? Karena kalau gue mau beli meme coin gue butuh ini dua. Memang. Iya kan? Memang. Dan kita balik lagi men ke narasi tadi ya. Balik ke narasi. Menurut gue setuju. Kalau meme coin is all about narration. It's all about narasi. Naratif. Gimana caranya lu mengkuret narasi ini? Karena ini sebagai sniper early. Sebagai yang masuknya early di dalam meme coin ya, lu butuh tahu narasi yang lagi what's going on. Narasi yang lagi dipakai. Lu boleh gak kasih tips? Misalnya 1 tips atau 2 tips lah. Gimana cara lu memilih narasi yang lagi hot, yang lagi bagus? Kan salah satunya tadi lu udah bilang narasi eleksi Amerika. Dan pernah juga nih kebetulan gue bahas di video gue karena gue di feel-nya sama lu main gila-gilaan. Dan tapi karena relate bro ke gue. Gue mikir tuh wah woke society ini ya sorry banget ya. Maksud gue kayak harus dimusnahkan. harus harus dimusnahkan. Gue benci banget. Wah gue kesel banget juga ngeliatnya men. Dan dari sana gue ngeliat kebetulan di Amerika pun kenceng banget narasi ini. Jadinya pas gue ngeliat koin dengan muka Donald Trump, gue langsung gas habis-habisan ke sana gitu. Nah, tapi kan lu tahu duluan. Karena waktu itu lu tahu dari duluan ada ini ternyata ada narasi Amerika yang tadi lu bilang nanti atensi global akan di sini waktu begitu puncaknya. Gimana cara orang retail kayak gua kayak temen gue nih di sini ada Keong ya. Cara tahu narasi-narasi yang soon to be atau bakal jadi gede. Gimana? 1-2 tips. Oke. Cara tahu narasi ya. Dari gue sih simple sekali ya sebetulnya ya. Lu harus follow ya orang-orang yang punya enough power to drive the narrative. That's it. Karena yang namanya narasi itu sangat cepat come and go, apalagi di memes ya. Very very quick come and go. Ya benar-benar jebret keluar. Setiap hari, mungkin setiap minggu, setiap bulan selalu mungkin kalau kita flashback gitu selalu ada narasi ini gitu. Pada dasarnya gini, gue selalu berkeyakinan bahwa kalau influence lu nggak segitu gedenya, lu nggak bisa drive the narrative. Tapi ada orang-orang tertentu ya yang memang punya enough power ya. Contoh Elon, atau kalau kayak di Solana ada Ansem, tau kan? Dia bisa yang namanya sekali dia tweet jebret itu langsung naik blar, itu langsung bisa liquidity masuk ratusan ribu dolar bahkan jutaan gitu. So the only way yang menurut gue make sense adalah, dan ini literally make sense ya. Jadi lu benar-benar harus ngikutin siapa yang bisa drive the narrative. Karena pada dasarnya lu mau narasi apapun yang kasar gini, semua orang bisa hembusin narasi. Gue bisa aja hembusin narasi AJ gitu. Gue bisa aja hembusin narasi apapun. Ngerti kan maksud gue? Semua bisa hembusin narasi. Tapi seberapa itu bisa berpengaruh terhadap orang lain. Seberapa itu bisa, gue bilang itu kayak sales lah ya. Seberapa besar itu bisa menjual dan orang lain both the narrative. Itu nggak semua orang bisa lakuin itu gitu. Nah maksudnya kalau narrative play ya lu tinggal follow orang-orang yang powerful aja. Sesimpel itu. Lu ada contoh gak men? Tadi kan lu bilang Ansem sama Elon ya. Nah misalnya kalau lu pribadi nih, lu ada lagi gak kayak panutan lu? Kalau gue kan gue follow lu. Jangan. Ini Twitternya di sini nanti adanya. Telegramnya juga ada nih. Gue follownya dia. Jangan. Karena Indonesia kan menurut gue kelemahan orang Indonesia banyak kan bro. Itu masih keterbatasan bahasa. Jadi kalau CT-nya ngomongnya bahasa Inggris dia nggak mau ikut. Padahal menurut gua nggak bisa Mandarin sama sekali. Tapi gue follow men. Gue pakai Google Translate men. Gue juga. Gue follow beberapa CT China. Gue juga karena menurut gua narasi yang gede itu ya kalau nggak di bahasa Inggris, di bahasa Rusia, di bahasa Mandarin 3 itu doang menurut gue. By the way gue belajar dari lu ya ini. Gue ngikutin lu kalau ini. Digennya banyak dari China di cycle ini. Nah, banyak banget digen. Nah, kalau lu sendiri ada nggak boleh nggak sih kasih 1-2 account lah yang menurut lu bagus yang lu suka pakai sebagai contoh lah ya? Atau mungkin lu tahu narasi ini dari dia awalnya kayak gitu-gitu. Anjir siapa ya? Gue jadi lupa. Gue lu ditembak tanyain gini gue lupa. Gue masih buka Twitter sih.
Yang jelas Ansem itu very powerful. Ya? Kalau di Ethereum ada siapa ya? Aduh, lu tanya tembak gini gue lupa. Nanti gue kasih tahu deh. sorry men. Lupa gue bener nggak kepikiran gitu. Soalnya tuh banyak juga yang memang gue nggak follow atau tapi keluar di ini powerful algonya. Gitu. Nah, gue tuh jadi gini, gue tuh sangat-sangat ngejaga algo Twitter gue. Ya. Setiap kali ada, jujur nih ya, setiap kali ada CT drama, gue pasti blok semuanya. Yes. Karena gue nggak mau ngerusak algo Twitter gue. Lu perhatiin gue nggak pernah sekalipun engage dengan drama. Nggak tertarik gue. Karena sekalinya lu engage dengan drama, isi Twitter lu drama semua. Gue tuh suka jengkel kalau misalnya kayak beberapa kali lah, kayak kemarin gue sempet baru ini gue sempet ngebelain Yunepto, kan dia sempet diserang kan. Wah, itu gue selalu belain juga, itu raja airdrop gue diserang, gue belain. Best friend gue itu Yunepto tuh orang pinter dan orang baik anjir. Baik banget tuh orang. Gue mau iklan. Kalau belum nonton videonya ada di sini. Maksudnya kemarin itu gara-gara dia nge-tweet gitu kan. Jadi kayak gue ikut engage dan ngebela. Tapi habis itu gue kesel karena beberapa selama beberapa jam algo gue itu drama semua gitu. Jadi gue tuh kesel setiap kali kayak gitu. Makanya kayak aduh, gue harus ngeriset lagi, gue harus nge-search dijen lagi gitu. Karena itu penting banget menurut gue. Gue ngejaga banget supaya algo Twitter gue itu tetap rapih gitu, bener-bener isinya tuh alpha sama dijen saja gitu. Ini gue kasih highlight dulu satu ya, ini buat teman-teman ya, karena ini menurut gue ini daging barusan. Jadi salah satu key-nya ya kalau lu mau ngedijen itu dengan cara apa? Algo lu tuh lu mesti jaga. Kalau algo lu dijen di Twitter terutama, karena Twitter ini salah satu sosial media yang informatifnya paling cepat. Nomor 1. Karena kalau text based lebih cepat dari video based. Nah, lu tuh mesti jaga algo Twitter lu. Nah misalnya nih, let's say kayak lu orangnya Indo kan suka banget drama dan netizen stuff ya. Lu suka yang kayak gitu, ya lu punya lah separate account buat itu. Bener dong, kalau lu suka nggak masalah. Gue bukannya, lu nggak boleh drama, enggak. Kalau itu kan gue ngalangin freedom orang. Kalau lu suka lu pakai sendiri. Tapi kalau lu mau dapetin meme coins narasi yang bagus, lu harus ngedijen. Dan lu kalau mau ngedijen narasi lu, algo lu nggak boleh rusak. Bener. Dan disitulah gue setuju juga sama lu. Tapi gue gak sampai kayak lu. Kalau gue kan gampang, gue tinggal chat lu aja, bro, lu nge-cap apa bro? Kalau gue gampang. Gue jujur aja, saking gue tuh careful banget ngejaga algo gue. Ada teman-teman gue banyak yang in real life gue temenan, tapi in Twitter gue block, gue mute. Gak masalah. Gue maksudnya, gue kan mau ngejaga algo gue gitu. Gue this is one of your jobs bro. Karena memang ini pekerjaan real life. Oke, kalau di podcast gue biasa ngomongin kerjaan Web3. Makanya ini kan Web3 professional series. Menurut gue tuh ada beberapa ya. Yang pertama, kayak lu investor, yang kedua lu trading, itu juga pekerjaan, ketiga lu airdrop, lu bisa juga nomor 4 kayak gua nih, lu bener-bener kerja di sebuah project exchange. Industrinya benar. Nah, atau lu influencer. Influencer tuh pekerjaannya harus memberikan influence, kayak tadi lu bilang memberikan narasi. Dan lu dapat influence kan nggak bisa sembarangan, lu mesti cari datanya dulu, lu cari dulu bahan-bahan yang lu mau nge-tweet, lu mau dapetin. Nah ini salah satunya, ini pekerjaan lu adalah lu cari bahan dulu kan. Memang. Lu mau research, kalau research lu berantakan gara-gara drama, ya lu gak bisa kerja, jengkel sendiri gue. Nah makanya, tapi itu satu cara dapat narasi. Gue langsung bahas daging lagi. Narasi yang menurut lu selain eleksi Amerika nih, yang di cycle ini kemungkinan besar oke atau safe Narasi itu apa aja men? Ini in terms of meme coin ya? Ya dong. Anjay. Kita siapa sih bahas RWA gitu, bosen kan. Gue lebih consider gini sih, gue mencari jagoan beberapa jagoan lah dari masing-masing chain yang gue yakin akan perform gitu. Lebih ke arah itu, gue kayak karena basically in general meme coin itu nggak ada narasi, isinya tuh kucing, anjing, kodok gitu, ya kan? Itu emang gitu kan. In general meme coin itu yang buat gue punya specific narration itu cuma US elections gitu loh. Kan terus kemarin sempat ada Euro gitu kan. Tapi buat gue in general meme coin itu isinya kucing, anjing, kodok dan hewan-hewan lainnya. Gitu. Jadi kayak gue lebih nyari sekarang itu meme coin apa yang memang ya jadi kan pertama narasi, yang kedua buat gue gini, harus ada very strong community yang secara aktif shilling, karena that's how you find new liquidity. Gitu. Jadi kayak gue mencari meme coin yang memang tapi gini ya, gue ada screening juga. Misalnya contoh hal paling simpel lah, gue screen di Dex Screener, gue lihat number of holdersnya. Kalau misalnya ada orang ada wallet
non LP ya, pegang supply sampai LP itu liquidity provider bisa pegang supply belasan persen, 6%, 7%, gue skip. karena sekali banting lu mampus semua gitu. Harus idealnya tuh less than 2% gitu ya. Itu jadi kayak spreadnya oke, jadi banyak community yang pegang. Dan itu aja bisa ditipu loh bro. Kalau multiple wallets bisa banget, isinya dia juga kan bisa aja gitu. Nah, gue ada beberapa lah faktor lah. Jadi kayak gue lebih consider kalau misalnya community-nya community kuat, terus yang aktif nge-shield memes tersebut nggak cuma satu akun tapi kayak bisa puluhan account gitu ya. Gue consider that's a good one gitu karena mereka lah yang akan pada akhirnya menemukan liquidity baru gitu. Karena mereka yang nge-shield, gue ngeliat dan apa nih, gue lihat, gue pelajari kan that's how you fine sebetulnya gitu loh. Bukan cara gue ngedijen di desk screener belum tentu ketemu. Susah gitu kalau itu susah. Tapi lu nongkrong di Twitter tiba-tiba lu nge-shield gua nge-shield lu jadi ketemu gitu. Akhirnya lu beli new liquidity. Lu nge-shield lagi ada bayar baru lagi ngegulung lagi gitu. So that's the game of meme coin gitu. Jadi gini, ini gua lurusin banyak orang kan bilang kayak lu cari exit liquidity. Ya if you understand the game, lu gak akan senaif itu gitu PVP. loh. Iya, gue jujur aja. Jadi gini, pernah gak gue ngelakuin hal seperti itu? Jujur gak pernah sih gue. Gue belum pernah kayak yang bener-bener kayak, karena gini, nih ya, gue kenal ada orang ya, yang memang dia itu ngejadiin follower exit liquidity. Gue juga tahu men. Jadi kayak dia bener-bener beli, nge-tweet, abis itu buang, jebret gitu. Pegang 10 menit hilang. Iya. Gue sih jujur belum pernah yang ngelakuin itu ya. Gue gak pernah yang namanya nge-shield ke community gue terus like 5-10 menit kemudian gue jit. Yang ada kita berdua sama-sama rungkat. Iya. Digit sama community-nya. Iya. Gitu. Gue gak aliran itu kayak aduh. Karena gini, yang pertama gue percaya cycle masih panjang ya. Jadi gue lebih nyari meme coins yang kayak strong enough untuk menemukan wave kedua, 3 dan keempat. Yes. Gitu. Ini sebenarnya lu pernah ngomong satu hal ke gue dan gue pernah masukin di salah satu video gue juga. Jadi lu pernah ngomong gini, lu tadi barusan bilang gue mau balikin lagi nih. Lu bilang lu akan cari chainnya, lu cari jagoannya di chain itu. Yes, bener. Karena kalau misalnya lu beli, misalnya gini, gue suka sama satu chain, let's say gue sukanya Blast. Lu mesti cari jagoannya, nggak beli Blastnya. Kenapa bro? Karena lu beli memes di Blast itu like lu membeli Blast dengan steroid. Ini exactly yang gue dengan kata-kata ini gue langsung kayak tadi mau beli kan gue lumayan altcoin juga. Gue kayak langsung ya bener juga sih. Misalnya gue punya modal nih, let's say 10 juta. Daripada gue beli 10 juta di Blastnya, gue cuman mikir kalau gue beli 1 juta di memesnya Blast dan gue punya 9 juta lagi yang bisa gue taruh di tempat lain gitu. Karena kan 10 kali lipat juga itu tarik maksudnya in ideal world kayak gitu. Tadi satu tips juga yang menurut gue lu udah mention bagus juga bro. Which is kalau misalnya lu ngelihat lu nggak bisa cuman dari deck screener. Itu sampai kapanpun nggak akan bisa. Karena menurut gue lu tetap harus cari siapa yang lagi nge-shilling. Dari situ lu buka, lu lihat ada lagi nggak orang yang nge-shill supaya lu nambah new liquidity baru. Dengan gameplay lu yang misalnya lu berharapnya long term karena lu tahu gamenya masih panjang, gue juga tahu berarti lu setiap chain kan punya jagoan-jagoan sendiri nih ya. Sebelum kita bahas ke sana, gue cuma mau bilang satu hal. Kemarin kan lu masuknya ke sini panjang narasinya. Contoh Alexia Amerika, lu udah mulai mungkin dari Februari atau mungkin dari tahun lalu sampai sekarang lu pegang backnya. Cuman ada juga narasi-narasi yang short lived. Yang pendek. Contohnya kita masuk ke narasi yang kemarin baru hype ya, si Dark ya. Oh Dark. Dark narasi karena kan mulainya dari Elon ya. Ya. Makanya salah satu pentingnya kenapa lu harus follow chat-chatnya kayak gitu juga. Karena kan satu kali dia move atau bikin something, ya keluarlah tuh memes-memes gede. Elon ganti PP aja langsung kayak jebret semuanya dark semua. Nah, gila bro. Gua cuman ganti profile picture loh. Cuman yang laser eyes doang. Iya, dia nggak bilang let's go dark, gak ada nge-shield kata-kata dark gitu. Memang kayak apa ya, dev memes ini super kreatif gitu. Betul itu. Dan habis itu dia balik lagi ke profile biasanya. Kemarin tuh ini bener-bener kemarin malam ada satu yang lumayan naiknya kenceng men. Itu kan balik lagi ke Elon yang pakai profile aslinya. Narasinya Night Elon. Itu narasi Nightnya langsung banyak tuh. Sama narasi kalau dark kita bikin juga kalau si Bidennya itu light.
Light Biden lah, terus ya Biden kan waktu itu banyak isu-isu ya orangnya Biden dead aja. Bro, gila bro. Gue takut dikira kita future fortune teller kali ya. Tapi maksud gue, cuman meme-nya bener-bener ada. Dan langsung bener-bener gara-gara itu liquidity dari Trump pun pindah karena sentimen. Iya, sentimen Dan atensi pindah dari liquidity-nya Trump ke si Biden dan teman-teman partinya dia, Kamala dan teman-teman. Ya menurut gue nggak apa-apa, ini cuma opportunity gue buat get in some more. Tapi jangan diikutin. Karena gue sama dia rada-rada nggak kita jelas. agak gila. Tapi itu again ya, kita tuh cuma like 10% dari backs. Ya betul. Ya kan, betul. jadi kayak rungkat pun ya sudah, gue udah siap gitu loh, ngerti kan. Tapi banyak orang yang gue ngerasa lu nggak siap gitu loh, ngerti kan. Lu nggak ngerti main defense, lu cuma ngerti offense gitu loh. Beli ini bahaya, gitu. Bahaya banget. Bahaya. Gue mau tanya juga satu hal. Lu kan udah pasti ya tadi, maksudnya gue juga banyak banget main kena rak, kena honeypot. Gue baru kemarin kena honeypot karena gue melakukan something stupid, gak ngetes buy. Jadi salah satu tips lah, kalau dari gue lah DJ yang cupu, lu kalau mau beli, lu tes dulu 0,01 Solana, lu masuk terus lu coba jual, lu bisa jual nggak? At least lu nggak kena honeypot kalau kayak gitu. Nah, menurut lu tools atau yang lu pakai nih supaya tidak kayak gua kena gitu, apa sih tools yang lu pakai kalau lu lagi nge-DJ? Yang udah pasti bot sih, Telegram bot sih itu udah pasti sih. Gue pakai Maestro. Apa ya, itu ada kayak dia tuh bisa ngebaca kontraknya gitu loh. Ada kemungkinan lu kena honeypot atau enggak, atau kena blacklist atau enggak. Dan ya instead pertama reason number one-nya adalah ya lu bisa ahead dari kebanyakan orang gitu. Karena lu pakai Radium, buset lama mampus. Jupiter aja gue udah consider lebih cepet jauh, tapi masih nggak secepat bot gitu. Nah intinya soalnya kenapa kalau lu main memes yang short term gitu, lu harus pakai bot sih, karena lu harus quick in and quick out gitu. Nah gue ya itu menurut gue nomor satu harus bot sih. Dan kayak gue pakai Maestro, dia connected dengan semua, ya hampir semua chain lah. Lu mau ngomong Base, Ethereum, Ton juga dia udah well connected gitu. Cuman memang gue kasih tau dulu nih, even tools kayak Telegram bot itu ada resikonya, karena kan lu harus import private key lu di sana. Jadi kayak ideally lu harus use separate wallet lah. Pasti, baik. Kalau nggak lu gila gitu, lu use separate wallet lah yang kayak lu import private key-nya ke sana gitu. Ya udah terus ya isi aja beberapa Solana atau beberapa ETH, lu terus lu tembak gitu. Ya quick in quick out aja gitu. Cuman honestly speaking ya, buat teman-teman khususnya yang baru ya. Ini pure ya. Gua ngomong out of compassion ke kalian semua. Kalau kalian bener-bener baru dan ini siklus pertama kalian, saran gue don't touch dulu lah. Karena ini ibaratnya gimana ya, lu baru belajar berenang, instead of di kolam yang sepaha ya, lu langsung berenang di samudra gitu. Meme coin tuh samudra, men. Bahkan lebih parah lagi. Samudra. Karena sehari itu bisa launching ribuan memes, ya, apalagi sejak ada Pump Fund. Wah, gue baru mau ngomong itu gila. Itu maksudnya gini, itu gue pas ngeliat Pump Fund tuh pertama kali anjir nih kayak Wix, tau gak lu? Wix yang bikin website, tau gak lu? Like lu dulu kan harus belajar ya coding bikin template-nya lah gitu untuk ke build a website. But with Wix ya lu tinggal klik jebret. Lu masukin gambar, masuk. Dia punya template-nya basic, jebret jadi. Nah sekarang lu ngeliat Pump Fund tuh persis kayak itu gitu, kayak template. Lu nggak perlu ngerti Rust ya, itu bahasa pemrograman Solana. Lu nggak perlu ngerti Rust ya, lu tinggal bikin ticker, bikin description, upload image, selesai jebret. With $2 ya, lu bisa langsung deploy your own meme coin ya. Buat gue tuh pas gue ngeliat tuh wah ngawur nih, ngeri banget. Tapi kan gitu, ada jutaan memes yang udah launching di Pump Fund ya, yang reach $100 million market cap berapa? Paling hitung jari. Gue inget banget memes pertama dari Pump Fund yang reach 100 million tuh Michi. Oh iya, gak salah, Michi. Itu number one, gue inget banget Michi ya. Tapi itu kayak jadi success story, habis itu wah langsung gila itu banget. Itu platformnya juga get atensi juga gede banget. Gue jujur Pump Fund pun gue pertama tahu Photon dulu. Photon ya, abis Photon gue baru tahu Pump Fund. Dari Pump Fund gue ngeliat ini sih bener-bener gue nggak kuat sih kalau main di sini. Gila ini. Gila itu gue jujur Pump Fund tuh gue kayaknya udah kerak berapa Solana ya. Wah. Tapi gue actually masih net profit lah. Gue pernah dapat satu jackpot di Pump Fund yang kayak gue profit sampai 30-an Solana gitu. Tapi gue kayaknya yang gue udah loss 8-10 Solana adalah
gue udah lost di sana. Yang benar-benar beli, habis itu kayak baru beberapa detik dar gitu. Jitsnya gila. Boro-boro jits dicabut pak, Oh. blar gitu kayak. Devnya nembak, devnya buang. Ya, devnya gitu. nembak pakai 10 wallet. Ya kayak tadi gue 10. Jadi lu pun pasti nggak lihat itu devnya. Itu gila sih. Itu gue ya maksudnya itu buat gue part of lessons yang lu harus belajar gitu. Dan kalau lu nggak punya cukup pengalaman, cukup mental untuk bisa manage emosi lu dan juga portfolio lu yang ada, lu tenggelam, udah pasti tenggelam. Makanya gue bener-bener nggak rekomen lu kalau baru gitu touch meme coins ya udahlah gitu loh, jangan situ dulu. Kenapa nih? Terus? Ya gitu sih, masih kayak ya lu make sure 80% lu yang safe dulu lah. Kalau mau ngedijen ya tipis-tipis 5-10% oke lah. Itu doang sih sebenarnya. 50%. Oke. Gue bener-bener gak terlalu rekomen sih untuk orang-orang yang baru ya. Walaupun gue sekarang lebih bawel memes karena memang iya gue lagi suka perhatiin ya, jadi gue suka bahas gitu. Kan lu cuman bakal bahas apa yang lu pelajarin gitu loh. Makanya gue lebih banyak bawel soal itu. Tapi kayak jadi gitulah. Kalau menurut lu sendiri gitu, kalau orangnya baru mulai, menurut lu jangan main memes atau maksudnya jangan main bot atau jangan main di Raydium atau gimana menurut lu? Kalau lu baru banget ya, lu belum beli any crypto ya, ngerti kan maksud gue misalnya? Ya kalau itu mah bahkan kayak Bitcoin aja pasti belum tahu dia. Iya. Kita ngomong ke orang yang udah pernah pakai, let's say udah pernah beli Bitcoin atau udah pernah beli Ethereum atau biasanya sih orang-orang Indonesia tuh nggak suka sama itu. Gue tahu yang mereka suka ADA atau XRP. Oh ya XRP. Karena 0,0 something. Ya XRP gitu ya. Ya terserah sih ya kalau mau beli memes ya, tapi jangan with more than 10% lah dari total sizing lu gitu. Itu bahaya banget dan dan lu mau spread ke beberapa ya silahkan ya, tergantung strategi lu lah. Gue yakin semua orang punya strategi masing-masing gitu. Tapi gue selalu mau ngingetin sama kalian betapa berbahayanya area ini gitu. Dan ini tuh kayak samudra yang kayak lu nggak ngerti, lu bisa tenggelam gitu, lu ngerti kan? Dan lu harus siap, yang namanya lu belajar berenang, lu harus siap hidung lu tuh kemasukan air gitu, ngerti gak sih? Banyak orang tuh buat gue, ya sorry to say, too naif gitu, terlalu naif gitu, lo ngerti kan? Sekali kalah langsung kayak wah gitu kayak koer-koer gitu. Ya gimana biasanya, sih? Udah gitu yang paling sering koer-koer paling kencer hilangnya berapa? 0,1 Solana. Iya. Gue bukannya apa ya, maksudnya sizing lu ya masing-masing beda-beda. Bebas gitu ya. Cuman kayak you have to understand the risk gitu loh, ngerti kan? Kadang-kadang orang lihat cuman potential gain-nya, tapi nggak bisa resikonya. Resiko gimana kalau lu kehilangan ini semua, lu siap nggak? Yes. Gitu. Ini yang menyebabkan kalau menurut gue ya, gue tuh orangnya nggak bisa trading. Gue jujur aja gue nggak bisa trading. Profitable nggak gue pernah profitable. Tapi maksud gue gini, gue nggak kuat ngelihat waktu ketika posisi gue loss di trading. Sedangkan kalau di spot memes, gue tuh lebih biasa ngeliatnya. Oh gue juga. Kalau di trading lagi di future gue lagi entry position, and then gue ngelihat gue merahnya kayak sampai minus 50%, gue gatel tambahin kapital gue, atau gue kadang-kadang nggak pasang stop loss atau stop loss gue hilangin. Wah gokil banget men dulu gue bener-bener di cycle terakhir tuh gue hilangin stop loss gue men kalau gue udah kalah, karena gue mikir gue terlalu sombong. Kayak gue merasa gue orang paling pintar satu jagat raya. Kalau narasi gue salah itu nggak mungkin, artinya narasinya yang salah. Kalau charting gue salah, itu bukan gue yang salah, tapi chartnya. Itulah yang menyebabkan kalau dulu gue jujur banget bro, bukannya gue flexing apa nggak, gue dari Innova, gue keluar sisa bannya. Trading tuh ya. Dari trading. Tapi maksudnya gue gulung sampai jadi satu Innova. Gue keluar potong selesai cycle jadi bannya doang men, kepotong. Dan bahkan itu yang lebih, gue masih profit, tapi kan gila men, lu kalau ngeliat dari situ ke situ kan lumayan sedih juga gitu kan. Gue juga jujur aja ya, gue realize gitu, trading futures tuh bukan edge-nya gue gitu, itu bukan ketajaman gue. Jadi kayak udahlah gue kayak let go, gue sekarang nggak trading futures men. Dan karena kalau dihitung-hitung ya, gue net loss trading futures. Gue net loss. Bahkan lu aja net loss bro, di bull cycle lu bisa net loss. Enggak, maksudnya gue ngomong in total. In total lah ya. Maksudnya gini kan, kita ngomong ada waktu-waktu lu menang, ada waktu-waktu lu kalah in gitu kan. totalnya. Tapi gue ngomong kayak dari awal sampai sekarang, apakah gue untung atau rugi? Gue rugi. Gitu. Nah, net loss mobil gue. Wah, gokil. Serius? Gokil, man. Net loss Itu mobil. nggak segampang itu men. Nggak gampang. Gue waktu itu bener-bener nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Gue jam 3 pagi bisa ngecekin posisi gue. Bener. Lu bangun pipis gitu, lu bisa ngecek chart gitu. Nah, dan makanya menurut gue gak sehat. Karena apa ya? Kita di Indonesia, begitu gue tidur, kita tidur, Amerika bangun marketnya. Nah ini yang gue bener-bener, waduh, ini gue sampai situ sama istri gue ngomong,
ya kita udahlah, gue nggak boleh lagi lah Let trading go lah lah, ya. let go aja lah. Gue juga let go trading. Gue makanya lebih into memes aja sekarang. Buat gue risk rewardnya mirip lah. Ya, Either lu rungkat atau lu bisa jackpot gitu. Dan buat gue potensi jackpotnya tuh lebih unlimited gitu loh. Ngerti kan maksud gue ketimbang even futures gue consider long term lebih rewarding juga, ya udah makanya gue stop trade futures, gue into memes aja udah. Tapi maksud gue kalau ada orang-orang yang memang lebih jago chartingnya dan memang lebih lebih emosionalnya lebih kuat ya, lu lebih bisa mature, create satu sistem lah ya yang untuk trade lu konsisten. gitu. Iya nggak apa-apa. Cuman bukan edge-nya gua sama lu mungkin ya. Kalau lu edge-nya meme coins, kalau gua lain lagi. Gua edge-nya itu lebih ke work, kayak bisnis, entrepreneur lah. Gua lebih ke sana. Bukan gua jago banget nggak, tapi gua tahu gua lebih di sana daripada gua trading. Kalau meme coins pun gue ngikutin orang. Salah satunya chat-chat gue yang percaya dia. BTW sebelum gue close nih, ini kita udah panjang banget ngobrol sampai ternyata tab gue udah abis men. Oh iya lu. Ininya yang habis. Okay. Jadi gue boleh gak sih kasih final tips and final ya kata-kata bijak lah, quote of the day. Kan udah nih bijak banget nih. Kata-kata bijak buat ke teman-teman yang nonton. Waduh. Beli. Jangan gitu nanti gue di-ban. Beli kopi. Buat start the day. Apa ya anjir, yang banyak kata-kata bijak gue anjir, tapi kayak mau related tentang apa nih, coba lu kayak misalnya spesifik kayak kata-kata bijak kalau lu sebagai lu investor, kita semua investor, kita semua ngegambling, bukan ngegambling lah. Dalam hidup ini gue tuh percaya kalau lu mau menciptakan sebuah capital atau wealth, lu harus trading capital itu dengan sesuatu, antara dengan waktu lu, dengan kepintaran lu, dengan tenaga lu, whatever, lu harus punya sesuatu. Makanya tadi lu bilang Bitcoin itu diciptakan nggak gampang, nggak dengan thin air, karena yang kita trade adalah electricity kita sama modal kita. Nah kalau menurut lu, buat si orang-orang nih yang mau bangun wealth-nya mereka, kata-kata bijak lu tuh apa tuh? Misalnya bukan kata-kata bijak lah ya, maksudnya tips buat teman-teman yang baru starting itu tuh apa? Sabar. Gue setuju. Ini simple tapi gue setuju. Gimana bro? Itu gini, orang tuh kadang tuh nggak mau kebanyakan orang tuh pengen cut proses. Dia nggak bisa menikmati proses ya. Gue selalu consider gini ya. Ya ini berlaku buat gue in any part of your life ya. Lu mau sebagai investor, lu mau kripto, lu mau di bisnis, lu mau bekerja, any part gitu ya. Lu sabar sih. Lu buat gue harus bisa kerja dengan sekeras mungkin tapi sambil expect none of the results gitu loh. Ya part lu adalah apa, kayak gue jujur aja setiap hari gue ya kerja aja, tapi gue nggak yang berpikir wah ini akan naik gitu kayak. No. Gue bener-bener enjoy all the process gitu ya. Maksudnya gue yakin gini, lu untuk perjalanan lu menjadi investor hebat, lu pasti pernah rungkat. Harus. Gue selalu menemukan semua temen gue ya yang memang investor trader handal itu pernah rungkat. Bohong kalau misalnya nggak pernah. Bohong. Gue nggak akan percaya sama lu. Ada influencer yang bilang hit rate gue tinggi banget, nggak pernah rungkat, langsung di unfollow aja. Gue pasti unfollow, gue pasti block. Karena buat gue it's a bullshit ya. Lu untuk bisa jago, untuk lu bisa excel di satu bidang ya, kayak lu mau jadi koki handal, lu harus sering masakan gosong gitu. Lu harus sering tangan lu kebakar, kena minyak panas, ketumpahan. Ya that's part of the process. Tapi buat gue gini ya, memang gimana ya, the whole crypto ecosystem, ini adrenalin yang dipacu dari lu ngelihat chart gitu ya, itu yang memang menggiurkan gitu untuk orang-orang males yang pengen cut proses gitu, ngerti kan? Mereka ngerasa bisa create wealth dengan cara instan. Ya memang adalah orang-orang tertentu yang cukup beruntung ya, mungkin sekitar 1 atau less than 1% orang yang beruntung, karena pasti ada orang-orang seperti itu pasti ada, tapi kayak lu harus berpikir itu ya, lu jangan berpikir kalau lu mau jadi that 1% guy gitu. No. Kayak gue pribadi enjoy the process gitu. Kalau lu bilang, gue selalu consider edge gue pun bukan in trade meme coins gitu, ngerti kan? Enggak, gue gak consider edge gue adalah sekarang ya gue in marketing and creating content gitu loh. Jadi makanya kayak gini, banyak orang tuh lu di kripto berpikir, gue setuju banget sama apa yang lu highlight tadi ya. Banyak orang di kripto berpikir lu mau masuk ke industri ini harus bisa trading atau coding. Ya itu it's a common mistake yang buat gue sangat-sangat keliru. Karena banyak banget men, even waktu itu gue ngobrol di kampus gitu ya, orang masih berpikir gitu, lu mau masuk industri ini lu harus bisa trading atau lu harus bisa coding. No, it's not ya. This is
industri gitu loh. Lu jago marketing ya, be a marketer gitu. Lu jago bikin konten, be a content creator. Lu jago manage community, be a community manager. Gue punya temen community manager gajinya $2,000. Kerjanya nongkrong di Telegram and Discord. Bayangin, itu udah setara gaji direktur di Indonesia gitu loh. Ini gue ngomong ini banyak banget yang gak percaya men. Bener. Gue literally ngomongin dikira bullshit. Abis itu real. Tapi gue kesel gini ya. Ini kalau ini personal story yang gue lumayan kesel ya. Next session ya setelah mereka ngomong itu mereka kan ngomong Bang info locker. Nah, itu tuh gue pasti gak akan balas lu. Gue akan ignore. Gue 100% akan ignore. Udah pasti. Nomor 2 dia akan DM gue. Ya misalnya dikejar gue. Bang ada kerjaan Web3 gak atau apa gitu. Gue akan ignore. Bukannya kenapa ya. That's not how you find a job. Itu maksud gue gitu. Bukan. Kalau lu mau dilihat sama orang. Misalnya lu di dunia ini gak ada instan. Jangan mau cut the process. Gue setuju banget. Ya lu kenalan dulu dong. Lu interact dulu sama gue. Ibaratnya kayak lo gue cewek. Lu flirt gue dulu lah. Kayak lu. Bukannya gue mau lu buy dinner. Bukannya ngobrol-ngobrol lah. Simple kayak. Bang apa kabar? Simple. Bang ada event apa? Simple gitu. Yang kayak gitu-gitu. Gue kan jadi kenal. Gue jadi kenal lu. Si ini lagi nih. Si ini lagi nih. Kayak gitu. Jangan langsung tembak Bang info locker. Wah itu susah banget sih. Gue di DM gue tuh lebih sering kayak Bang meme apa yang bisa potensial Bang. Kayak lu pikir lu pesulap ya? Apaan anjir. Gue paling kayak tapi gitulah. Tapi intinya gitu. Kita kan exchange value kan. Betul. Semua kita harus exchange value gitu. Gue sekarang punya satu editor jago banget. Gue suka banget yang ngedit video-video gue. Itu kayak berangkat dari ya exchange value gitu. Dia langsung kayak dia kayak bikinin video gue dengan sangat bagus, gue langsung hire. Sangat-sangat bagus. Kayak gitu, tapi ya at the end nasib mungkin bukan nasib kayak advice-nya kayak gitu. Lu harus even di industri apapun lu mau being excellent, lu mau being jago gitu ya, lu harus belajar and enjoy all the process. Lu jangan punya mentalitas yang berpikir bahwa lu beli memes ini 10 menit kemudian lu jadi kaya atau minggu depan lu jadi Lambo, minggu depan jadi McLaren. No, it's not. Ya, it's McLaren not that udah way. Berapa bang? Ada gue gak punya McLaren. It's not that way gitu ya. Kayak buat gue lu gak gitu lah, lu terlalu naif kalau lu berpikir kayak gitu dan ujung-ujungnya lu hanya akan jadi makanan PVP ya lu bener ngerti kan, orang-orang seperti kalian lah yang akan ngasih liquidity ke orang-orang yang bisa jual the narrative gitu loh, ngerti kan maksud gue? You know what I mean? Gue bener-bener setuju banget gitu. Jadi kayak gue setiap kali mau beli, gue beli memes pun suka mikir loh kayak lu lagi dimakan gak? Iya. Dan kalaupun gue lost gitu ya, misalnya gue jebret gue lost, gue selalu kayak coba tarik balik diri gue gitu loh. Gue gue kayak lagi astral projection gitu anjir. Gue lepas diri gue liat diri gue. Kenapa tadi gue beli itu? Goblok, kenapa lu beli itu gitu? Kayaknya mungkin lu lagi pusing atau anak lu lagi tiba-tiba manggil kali. Itu ngaruh loh. Beneran men. Kestabilan emosi lu di rumah tuh sangat berpengaruh dengan tindakan lu. Bener men. Gue kalau lagi pusing panas, gue tuh bisa melakukan hal-hal goblok. Stupid kan? Iya. Gue pernah bukan rungkat lah ya. Gue pernah kena hit paling parah waktu itu ya. Belum lama beberapa bulan lalu meme coin Honeypot gue beli 0,5 ETH. Wah, ini real story, sumpah gue gak bohong. 0,5 ETH. Makanya tadi tips gue highlight ulang lagi. Lu coba dulu 0,01 ya. Lu coba 0,1 tes jual bro, bisa gak? Mending Solana bro 0,5-nya ETH. ETH kan gila men. Itu kayak anjir 0,5 ETH gitu. Tapi ya udah gitu. Gimana sih? Tapi habis kena rugi kayak gitu gue langsung kayak tarik balik diri gue. Gue mikir salah gue di mana? Apa yang gue lakukan salah? Gitu lo ngerti kan? Gue pelajarin ulang tindakan gue. Kenapa gue akhirnya take action beli itu? Oh gue tahu gara-gara ada nge-shield ini gue panas, gini panas. Kenapa gue panas? Ya memang gue lagi kurang tidur segala macam. Ya udah, gitu. Lu rest lebih baik, gitu loh. Ngerti gak sih? Kadang-kadang orang kebanyakan common people tuh lebih suka untuk blaming gitu. Iya karena selalu kayak tadi gue juga sama men. Iya, kalau gue ada salah atau gue rugi, diri gue itu the last thing yang gue lihat. Iya, gue sih ngaku aja, gue orangnya tengil. Gue tengil. Ya, kalau gue salah, gue suruh lihat orang lain dulu. Tapi maksudnya lu makin gede, lu makin tahu. Benar. Gue ngelakuin itu dalam hati dulu, nggak langsung gue ngomongin dalam hati dulu. Siapa yang bisa gue salahin? Tapi dalam hati. Dari situ gue lihat, oh ternyata memang ada yang salah misalnya. Keong nih salah misalnya. Ya, gue bisa salahin. Tapi kalau gak ada ya berarti lu yang salah. Yang gue sendiri. Gue lagi charting gue salah. Benar. BTW ini kita udah lumayan panjang. Ini bisa jadi 3 episode nih. Gue thank you. BTW gue thank you banget lu udah hadir di sini hari ini. Man. Sampai gue disponsorin kopi ya. Ini gue yang ngundang malah gue yang dibeliin kopi. Gue gak ngerti lagi. Gue belum ngopi. Pagi-pagi gue pengen beli. Lu mau sekalian gak? Udah gitu. Ini thank you banget. Ya sekali lagi guys.
teman-teman thank you banyak ya udah nonton juga. Thank you banyak bro udah datang hari ini. Kita ngobrol-ngobrol seru banget, man. Enjoy anytime. Alright, thank you guys. Bye-bye.